Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di Mapel Akuntansi Keuangan, masih pembahasan di pengelolaan dana kas kecil. Sebelumnya saya sudah membahas tentang sistem pencatatan dana kas kecil, yaitu ada dua, sistem dana tetap dan sistem dana tidak tetap. Untuk hari ini kita membahas yang sistem pencatatan yang pertama dulu, yaitu sistem dana tetap. Di sistem dana tetap, ciri-cirinya dana tetapnya itu dana kas kecil akan selalu tetap. Kedua, dana kas kecil pada saat penggunaan dana kas kecil tidak di jurnal. Mengapa? Karena pemegang kecil itu hanya kayak transfer aja, maksudnya kayak transit aja. Jadi pemegang kas kecil itu menghimpun dokumen saja. Jadi ya itu tadi kayak yang bantu pemegang kas besar aja. Jadi menghimpun dulu. Nanti kalau sudah dananya udah habis, yang dibentuk misalnya tadi yang dibentuk 5 juta misalnya, dananya udah habis, baru minta ke pemegang kas besar. Baru pemegang kas besar kalau sudah menerima dokumen-dokumen transaksi dari pemegang kas kecil, baru pemegang kas besar itu nyatat atau jurnal, namanya pengisian kembali dana kas kecil. Nah, kita sekarang langsung masuk ke dokumen transaksi ya. Oke. Dokumen pertama tanggal 1 Desember ini pembentukan dana kas kecil. Kalau ada dokumen transaksi pembentukan dana kas kecil ini, pemegang kas besar atau bagian akuntansi baru bisa mencatat atau menjurnal. Nih, masuk ke sini. 1 bulan 12 2013. Jurnalnya berarti pemegang kas besar mengeluarkan dana, buku kas keluar tadi kan, untuk diberikan ke pemegang kas kecil. Berarti sekarang dana kas banknya atau kas perusahaannya berkurang, tapi kas kecilnya bertambah. Berarti jurnalnya sebelah debit, kas kecil senilai 2 juta. Oke, kemudian kreditnya kas bank, nominalnya sama. Untuk menghindari kesalahan pencatatan, kalian tinggal klik sama dengan, bawa ke sel C4, enter gitu ya. Kemudian ini kan pencatatannya dilakukan oleh pemegang kas besar atau bagian akuntansi. Nah, kemudian bagaimana pemegang kas kecil supaya tahu uangku tinggal berapa yang saya dititipi oleh pemegang kas besar ya? Maka caranya dengan pemegang kas kecil itu membuat yang namanya buku kas kecil, jadi supaya tahu, oh uangku tinggal berapa yang dititipi ya. Nah, buatlah buku kas kecil. Caranya gini. 1 bulan 12 2013. Oke, uraiannya boleh terima dana kas kecil. Gini boleh, atau dibentuk dana kas kecil sama aja. Oke. Terima 2 juta. Oke, jadi saldonya sama ya, 2 juta sama dengan enter. Gini. Nah, kalau sudah dari sini, berarti kan pembentukannya udah selesai nih. Kemudian kita masuk ke dokumen berikutnya. Kalau sudah ada pencatatan pemegang kasih sudah pegang 2 juta, berarti para pengguna yang butuh-butuh tadi kemudian mengajukan permintaan pengeluaran. Nah, misalnya sekarang sudah ada pengajuan permintaan kepada pemegang kas kecil. Kemudian sudah ada dokumen pendukungnya, kemudian ada dokumen ini, voucher kas kecil. Nah, dibayarkan kepada karyawan laundry. Keterangannya pembayaran kekurangan gaji karyawan bulan November. Nah, ini berarti gaji bulan November ini kan Desember, berarti ini namanya utang gaji. Jadi gaji November baru dibayarkan di bulan Desember. Maka jurnalnya ini kita catat ya. Kalau ini menggunakan sistem dana tidak tetap, menggunakan sistem dana tetap, maka dokumen ini, kalau ada dokumen seperti ini, kalau pencatatannya menggunakan sistem dana tetap atau impres, maka tidak di jurnal. Berarti dokumen ini oleh pemegang kas kecil hanya dihimpun saja ya, dihimpun saja. Berarti di sini 5 bulan 12 di sini ya, 5/12 2013 tidak
ada jurnal ya. Bagi pemegang kas kecil nggak ada jurnal ya. Kemudian di sini di buku kas kecilnya tercatat karena kan uangnya berkurang nih. 12 2013 tadi untuk apa? Terangannya tadi pembayaran gaji November. Nominalnya berapa? Nominalnya 340. Nah, nih kan belum tahu saldonya nih, pakai rumus saja, sama dengan E17 ditambah C18 dikurangi D18. Enter. Udah otomatis. Jadi sekarang pemegang kas kecil tinggal dananya menjadi 1.660. Tapi kan di sini nggak ada jurnal kas kecil lagi. Makanya ini disebut dana tetap karena akun kas kecil akan tetap berbunyi 2 juta, tidak akan berubah di sini sampai akhir, nggak ada kas kecil lagi, tetap 2 juta aja. Makanya disebut dana tetap atau impres. Yang ini kan catatannya pemegang kas kecil, kalau ini jurnalnya ada di pemegang kas besar ya. Oke, selanjutnya dokumen berikutnya ada lagi nih, ada yang minta penggunanya dibayarkan kepada Bobby senilai 500.000 untuk pengambilan pribadi atau privé senilai 500.000. Berarti ini kalau menggunakan sistem dana tetap di jurnal ataukah tidak nih? Ya, tidak ya. Oke, berarti kita bawa ke sini. 15 bulan 12. Oke. Tidak ada jurnal, tapi di buku kecilnya pemegang kecil tetap di jurnal. Dicatat 15 bulan 12 2013. Oke. Tadi privé Bobby. Oke. Nominalnya berapa tadi? 500.000. Nah, rumusnya nanti tinggal ngedrag aja, nggak usah buat lagi lah. Kan otomatis uangnya tinggal 1.160 lagi. Sekarang ada voucher kas kecil lagi, yaitu servis dan perawatan mesin cuci senilai 600.000 tanggal 22. Kalau sistem dana tetap, dokumen di jurnal atau tidak pada saat tanggal transaksi? Yap, tidak ya. Oke, berarti kita masuk ke sini lagi. Tanggal 22 bulan 12 2013. Tidak ada jurnal. Tapi di sini di bukunya kas kecil tetap dicatat 22 bulan 12 2013. Tadi servis dan perawatan. Oke. Nominalnya tadi 600.000. Nah, dananya tinggal 560.000. Cukup enggak nih? Oke, ntar lagi dokumen berikutnya. Nah, ini ada 460 pembayaran listrik telepon bulan November tanggal 23 bulan 12. Kalau ada seperti ini, jika menggunakan sistem dana tetap, maka tidak di jurnal pada saat tanggal transaksinya. Oke. Tanggal 23 12 tidak ada jurnal lagi, tapi buku kecilnya nyatet 23 12 2013. Tadi untuk apa nih? Untuk pembayaran listrik. Bayar Telisa November. Nominalnya berapa nih? Nominalnya 460.
Oke, 460. Nah, oke. Uangnya tinggal 100.000. Kalau untuk bulan depan kan sudah tidak cukup lagi, maka pemegang kas kecil itu mengajukan yang namanya pengisian kembali kas kecil. Jadi kegiatannya kan sudah kita bahas, pembentukan, penggunaan, pengisian. Nah, tadi kan pembentukannya udah nih, kemudian penggunaannya juga udah, baru sekarang pengisian terjadi karena dananya sudah tidak cukup lagi untuk transaksi berikutnya. Jadi kalau misalnya ada yang minta lagi untuk misalnya beli perlengkapan, sudah nggak bisa lagi, uangnya tinggal 100.000 nih. Nah, maka pemegang kas kecil mengajukan permohonan pengisian kembali kas kecil. Dokumennya ini. Nah, mintanya kalau metode dana tetap, mintanya sejumlah yang telah dikeluarkan. Tadi ini yang telah dikeluarkan berapa nih? 2 juta tinggal 100.000, berarti mintanya 1.900.000. Berarti ini kita ubah ya. Oke. Dokumennya kita ubah. Rp1.900.000. Oke, terbilangnya kita rubah juga ya. Bilangnya kita rubah 1.900.000 rupiah. Oke. Oke, jadi pengisiannya kalau dana tetap sejumlah yang telah dikeluarkan. Tadi yang dikeluarkan sudah sejumlah 2 juta tinggal 100, berarti yang dikeluarkan sebesar 1.900.000. Maka kalau sudah mengajukan atau sudah ada dokumen ini, dokumen pengisian kembali dana kas kecil, baru pemegang kas besar bisa mencatat atau menjurnal. Ini tanggalnya kita rubah juga ya. Oke, jadi biasanya mintanya itu akhir bulan, tapi tergantung. Kalau misalnya pertengahan bulan dananya sudah habis, boleh minta atau mengajukan pengisian kembali dana kas. Tapi yang sekarang kita anggap ini pengisiannya di akhir bulan ya. Oke, kita rubah dulu nih. Nah, oke, 31 ya. Oke, jadi
ini kita anggap mintanya di akhir bulan, tapi sebenarnya di prakteknya itu kalau misalnya pertengahan bulan kok dananya sudah habis, boleh mengajukan pengisian. Jadi boleh lebih dari satu kali untuk pengisian dana kas kecil, tergantung penggunaan dananya. Misalnya sekarang kok banyak pengeluaran, akhirnya kan bisa 2 atau 3 kali pengisian kembali kas kecil, tergantung dari penggunaan dana atau pemakaian dana melalui pemegang kas kecil. Nah, kita anggap ini udah ada transaksi pengisian kembali pada saat akhir bulan Desember sejumlah yang telah dikeluarkan, yaitu sebesar 1.900.000. Maka oleh pemegang kas besar kan sudah nerima dokumennya yang tadi itu. Nah, maka baru bisa mencatat atau menjurnal. Oke. Pertama tadi utang gaji ya, ini utang gaji, ini utang Telisa. Maka di jurnalnya sebelah debit utang gaji, nominalnya tadi 340. Kemudian ini prive sejumlah 500. Kemudian beban servis 600.000. Ini boleh jadi beban servis dan perawatan, boleh beban lain-lain, tergantung perusahaan menggunakan akun yang mana. Jadi nanti kalau ada kasus, nanti kita sepakati ini akunnya digunakan apa aja. Untuk sekarang kita anggap akunnya beban servis ya, beban servis dan perawatan. Tinggal nanti disepakati pada saat ada kasus ya. Kemudian beban Telisa, tapi bulan November, berarti utang Telisa telepon listrik ya. Sejumlah 460. Kreditnya bukan kas kecil tapi kas bank. Nominalnya kita jumlahkan sama dengan sum, kita blok sini, sama dengan sum, buka kurung, kita ini drag, tutup kurung, enter. Jadi jumlahnya 1.900.000. Jadi kalau dokumennya sudah diberikan ke pemegang kas besar, baru dicatat kalau menggunakan sistem dana tetap. Sekarang di pemegang kas kecil berarti ada catatan juga 31 bulan 12 2013 terima dana kas kecil, boleh atau gini aja, pengisian kembali dana kas kecil. Nominalnya berapa nih tadi? Nominalnya bisa sama dengan klik sini, enter. Utuh lagi 2 juta kan dananya. Jadi kalau sistem dana tetap, akun kas kecil tidak akan berubah. Lihat ini, akun kas kecil hanya pertama saja pada saat pembentukan, selanjutnya nggak ada akun kas kecil, maka disebut sistem dana tetap atau impres. Yang berubah-ubah ini adalah catatannya pemegang kas kecil, karena tadi pemegang kas kecil tidak diperkenankan untuk mencatat atau menjurnal. Jadi pemegang kas kecil supaya tahu saldoku berapa yang tak pegang itu, maka buat untuk pegangannya pemegang kas kecil namanya buku kas kecil. Nah, ini ditutup setiap akhir bulan. Berarti nanti pada saat bulan berikutnya, misalnya di sini Januari ya, 1 bulan 1 2014 misalnya. Nah, berarti ini saldo bulan lalu ya, ada bulan lalu, berarti saldonya berapa? Ini saldo akhir bulan lalu menjadi saldo awal bulan berikutnya. Nah, gini nanti bulan Januari transaksi lagi, nanti habis tutup lagi bukunya. Jadi nanti bulan Februari saldo awal bulan, jadi nggak ada lagi nih, nggak ada terima dana kecil, nggak ada ya. Jadi terima dana kecil atau pembentukan itu hanya di awal pembentukan saja. Selanjutnya ada bulan lalu, ada bulan lalu dan seterusnya. Jadi untuk hari ini saya cukupkan, semoga bisa difahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.